Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1067. Hidup di garis depan. Kaisar gaya musik. Hati Chu Xiaoyu tiba-tiba bergetar, dan dia merasa hormat. Dia ingin menyapa Kaisar Ku Feng. Akan tetapi, Kaisar Ku Feng tetap membelakangi mereka dan tidak bergerak. Chu Xiaoyu tidak punya pilihan selain menyerah. Dia membungkuk ke punggung Kaisar Ku Feng, lalu berjalan ke sofa dan duduk. Chu Xiaoyu mengeluarkan setumpuk besar informasi dan menyerahkannya kepada Chu Chen. Totalnya ada 22 lembar. Masing-masing berisi catatan tentang keadaan 22 prajurit kuno yang kita tangkap tadi malam. Aku sendiri yang menuliskan seluruh proses interogasi. Chu Xiaoyu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya lagi. Dia telah bekerja keras sepanjang malam untuk melakukan interogasi. Namun saudara Chen malah memeluk wanita-wanita di kiri dan kanan, minum-minum dan bersenang-senang, yang mana merupakan hal yang sangat berlebihan. Chu Chen mengabaikan tatapan Xiao Yuer dan mengambil kertas itu. Potongan kertas pertama adalah interogasi terhadap Mas Mei. Mas Mei, yang berdiri di sebelah Xiao Yuer, langsung menjadi gugup. Dia memiliki rasa kagum yang tak terlukiskan di dalam hatinya terhadap orang yang mengendalikan organisasi tempur paling kuat di Tiongkok. 2000. Ketika dia melihatnya, tubuhnya secara tidak sadar menegang. Kakek buyut keluarga Ma dan pewaris cambuk ajaib. Ma Ximei, keturunan generasi ke-6 dari keluarga Ma, berada di puncak kekuatannya 2000 tahun yang lalu dan berada di alam kekuatan supernatural. Setelah energi spiritualnya lenyap, dia, seperti semua prajurit lainnya yang tersisa di bumi, kehilangan dukungan energi spiritual dan kekuatannya menurun selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain meninggalkan tubuh fisiknya, menyembunyikan jiwanya di batu hamil jiwa, dan tertidur lelap, menunggu hari ketika energi spiritual akan bangkit kembali. Kertas ini juga berisi beberapa perbuatan sederhana Mas Mei, seperti setelah mengambil alih jenazah orang lain di rumah sakit, ia memulai hidup baru sebagai gadis itu, dan pergi diam-diam setelah menenangkan keluarga gadis itu. Ini telah dilakukan dengan sangat baik. Chu Chen juga bisa merasakan dari baris-baris kalimat itu bahwa gaya pewaris keluarga Ma dalam melakukan sesuatu memang sopan. Satu-satunya hal yang pantas dikritik adalah bahwa tadi malam, tertarik oleh akar spiritual bunga peri, dia memasuki rumah keluarga Liu tanpa diundang. Sangat bagus. Chu Chen menatap Ma Ximei sambil tersenyum. Nona Ma, Xiao Yuer akan diserahkan kepadamu untuk didisiplinkan. Jangan khawatir tentang apapun. Paman dan aku hanya punya satu keinginan, yaitu agar Xiao Yuer tumbuh dengan cepat. Prosesnya tidak penting. Wajah Xiao Yuer berubah. Perkataan saudara Chen sama saja dengan memberi sang guru sebuah pedang kekaisaran. Mas Mei mengerti apa yang dimaksud Chu Chen, dan tanpa ragu, dia mengangguk penuh semangat. Tidak masalah, serahkan padaku. Xiao Yuer merasakan kegelapan di depan matanya. Saya kira hari-hari ke depan tidak akan mudah. Demi dapat tampil baik di hadapan saudara Chen dan memenangkan hatinya, sang guru pasti akan berusaha sekuat tenaga memarahinya dengan keras. Xiao Yuer mendesah berat. Chu Chen terus membaca. Di antara 22 jiwa ini, kecuali Mas Mei,
ada 5 jiwa lain yang memilih mencari tubuh yang cocok untuk dimiliki di rumah sakit. Selain itu, ke-16 orang lainnya, sebagian secara acak merasuki tubuh orang-orang yang lewat, dan sebagian lagi menggunakan berbagai cara, seperti leluhur keluarga Zhu, yang menggerakkan bawahannya untuk menangkap orang di mana-mana. Bagi banyak jiwa dari 2000 tahun lalu, setelah terbangun, pilihan pertama mereka adalah tubuh yang cocok, tanpa mempertimbangkan tatanan hukum masyarakat modern. Chu Xiaoyu bertanya, "Saudaraku, bagaimana kita menghadapi ke-16 orang ini?" "Bunuh mereka yang pantas dibunuh." Chu Chen mengeluarkan 6 lembar kertas, termasuk milik Mas Mei, dan membuang 16 lembar sisanya ke tempat sampah. "Bunuh mereka yang mengabaikan hukum dan menganggap enteng nyawa manusia." Begitu kata-kata itu terucap, jantung Mas Mei mulai berdetak kencang. Menatap Chu Chen, pria tampan ini memegang kekuasaan hidup dan mati atas seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. 2000, sebilah pisau tergantung di atas kepala sang prajurit. "Jika kamu tidak berhati-hati, pedang itu akan jatuh dan jiwamu akan hancur." Mas Mei menggigil tanpa sadar dan berbalik untuk melihat Xiao Yuer. Dalam benaknya, dia langsung merumuskan 10 rencana utama untuk pelatihan khusus Xiao Yuer. Xiao Yuer merasakan dingin di punggungnya. "Nona Ma, apakah Anda bersedia bergabung dengan 2000? Chu Chen menatap Mas Mei, yang mengangguk tanpa ragu. "Saya bersedia." 5 orang lainnya akan diserahkan kepadamu dan Xiao Yuer. Chu Chen melirik waktu. Jika mereka bersedia bergabung dengan 2000, bawa mereka kembali ke ibu kota untuk mengurus formalitasnya saat Anda kembali malam ini. Jika mereka tidak bersedia, itu tidak akan terpengaruh. Kembali ke Beijing malam ini, Jiang Yingtao berkata begitu. Chu Chen mengangguk. Jiang Yingtao merasakan kehilangan dalam hatinya. Sesaat kemudian, senyum mengembang di wajah cantiknya. "Kalau begitu, saya akan menjamu Anda sore ini. Saya tidak akan minum anggur, tetapi teh untuk merayakan peristiwa baik yang telah tiba di Yangcheng. Saya juga mendoakan agar Tuan Chu dan Anda semua menjalani perjalanan yang lancar di jalur seni bela diri kuno dan masa depan yang cerah." Akan ada pesta perayaan di sore hari. Jiang Yingtao dan Situ Jing pergi duluan untuk bersiap. Ma Ximei dan Chu Xiaoyu juga mengucapkan selamat tinggal dan masuk penjara. Mereka yang seharusnya dibunuh, dan mereka yang seharusnya ditangkap. Mas Mei dapat membayangkan bahwa tindakan Chu Chen yang membunuh 16 prajurit dewa dengan satu pedang ini pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh negeri dan bahkan dunia. Mungkin, pahlawan Chu hanya ingin unjuk kekuatan untuk menakut-nakuti musuh. Peringatan bagi semua pejuang di dunia, tidak peduli apa identitas mereka 2000 tahun lalu. Sekarang setelah mereka datang ke Tiongkok, mereka harus mematuhi hukum dan ketertiban Tiongkok. Chu Chen melihat ke arah jendela Prancis. Kaisar Kufeng, mereka semua sudah pergi. Jiang Kufeng berbalik, memutar kepalanya, mengendurkan otot-ototnya, berjalan ke sofa dan duduk, mengangkat teleponnya. "Saya tidak akan menghadiri jamuan perayaan. Saya hanya perlu 2 kipas lipat 7 warna terakhir dari Gunung 7 Kipas. Saya punya firasat bahwa jika saya dapat mengumpulkan ke-7 kipas lipat itu, saya juga dapat memasuki alam kekuatan supernatural." Jiang Kufeng tidak percaya bahwa dia hanyalah sekelompok orang yang kesepian.
dan dia tidak percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar Chu Chen meskipun dia bekerja keras untuk mengejarnya. Chu Chen tersenyum, "Kalau begitu, saya doakan semoga beruntung." Jiang Kufeng berdiri, tiba-tiba tersenyum pada Chu Chen, dan mengetik dengan cepat, "Baru saja, Xiao Jiang, jelas sekali dia tidak tega meninggalkanmu." Chu Chen mendengus, "Jika kau punya nyali, lakukan 2 kali." "Hei," Jiang Kufeng berkata tiba-tiba, mulutnya terbuka, tidak dapat menahan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Semakin cemas dia, semakin buruk jadinya. Akhirnya, dia membuang tangannya dan berkata, "HMPH." Jiang Kufeng tercengang. "Kenapa saya tidak bisa mengatakan, hehe, tetapi sebaliknya saya bisa mengatakan, hehe?" Jiang Kufeng tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia berhenti memikirkannya. Berbicara itu sangat membosankan. Orang-orang kuat selalu kesepian dan sombong, mengabaikan rakyat jelata. Jiang Kufeng melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia akan pergi. Chu Chen hendak menjawab ketika telepon selulernya berdering. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut bibirnya dan menjawab panggilan itu sambil tersenyum, "Kakak Yun." Di ujung telepon yang lain, nada bicara Nangong Jun terdengar mendesak, "Chen Chen, kamu di mana?" Wajah Chu Chen berubah, dan dia segera menjawab, "Saya di Yangcheng." "Cepat kembali ke Jiuxuanmen," Nangong Jun berkata dengan tergesa-gesa. "Tuan Ning mencuri obat baru yang dibuat oleh Tuan Li, dan racun itu menyerang jantungnya. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Li Huakue tidak dapat berbuat apa-apa." Bab 1068, merasa sedih sesuatu terjadi pada Ning Abadi. Anda tidak pernah tahu mana yang akan datang lebih dulu, besok atau kecelakaan. Pada saat ini, Chu Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tersambar petir. Dia langsung terjatuh ke dalam jurang, dan jiwanya gemetar. "Saya akan segera kembali." Bagi Chu Chen, kembali ke Jiuxuanmen berarti pulang ke rumah. Penguasa Jiuxuan Fein merupakan kerabat terdekat dan tetuanya. Jiang Kufeng tidak tahu mengapa Chu Chen tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan menatap Chu Chen dengan bingung. Namun Chu Chen tidak lagi mempedulikan Jiang Kufeng dan bergegas keluar dari kamar hotel. Bahkan Li Huakue tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Chu Chen masih tidak tahu apa yang telah dicuri oleh Immortal Ning, dia menjadi semakin cemas semakin dia memikirkannya. Dia berlari ke arah gerbang Jiuxuan secepat yang dia bisa. Di belakangnya, Kaisar Kufeng, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, juga mengikuti dari dekat. 2 sosok, satu di depan dan satu di belakang, secepat 2 kilatan petir. Mereka mengabaikan kondisi lalu lintas yang padat dan mendekati persimpangan jalan raya dengan kecepatan tercepat. Chu Chen menghentikan sebuah mobil di persimpangan jalan raya dan masuk ke dalamnya. Mobil itu dengan cepat melaju ke jalan raya dan melaju kencang. Di belakangnya, Jiang Kufeng menyusul dan menghentikan sebuah mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Jiang Kufeng membuka mulutnya lalu menutupnya lagi. Di dalam mobil, pengemudi dan Jiang Kufeng saling memandang. Saat melaju kencang di jalan raya, Chu Chen sangat cemas dan menelepon Nangong Jun kembali. Dia mengetahui bahwa Li Huakue memberikan akupuntur kepada Ning Laoxian sebagai upaya terakhir. Nangong Jun menghela napas. "Hantu tua Ning, aku khawatir.
aku tidak akan mampu bertahan sampai kau kembali. Chu Chen terkejut dan terus mendesak pengemudi untuk menginjak pedal gas. Tepat saat Chu Chen bergegas menuju gerbang Jiuxuan dengan kecepatan penuh, petugas Biro Operasi Khusus mengeluarkan pengumuman, pertanda baik dari surga, bunga bermekaran di Guangzhou, hadiah dari surga, selamat kepada Chu Chen, selamat ulang tahun. Hari ini adalah hari ulang tahun Chu Chen. Tidak seorang pun mengingatkannya. Bahkan Chu Chen sendiri lupa akan hal itu. Pengumuman ucapan selamat yang dikeluarkan oleh Biro Operasi Khusus pada saat kelahiran Chu Chen langsung menggemparkan seluruh internet. Ulang tahun Chu Chen, ya ampun. Tuan Chu ternyata punya hari ulang tahun yang sama denganku. Aku merasa sangat tersanjung. Selamat ulang tahun, pahlawan Chu. Semoga kau hidup selamanya, semoga kau hidup selamanya. Bunga-bunga bermekaran di Yancheng pada malam hari, tanda-tanda keberuntungan pun turun. Ternyata itu adalah hadiah ulang tahun untuk pahlawan Chu. Seluruh internet menjadi gempar. Jika kita berbicara tentang era baru kebangkitan energi spiritual ini, dan jika kita harus memilih orang paling populer di dunia, Chu Chen, pahlawan besar Chu, pasti akan menjadi nomor satu. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat menandingi popularitas Chu Chen adalah Dewa Perang Bunga Persik. Dalam waktu singkat, berbagai ucapan selamat ulang tahun untuk Tuan Chu bermunculan seperti jamur setelah hujan. Hal-hal seperti rayakan ulang tahun, ucapkan selamat tahun baru, kumpulan lengkap ucapan selamat ulang tahun untuk pahlawan Chu, keluarga Chu memiliki seorang putra, pahlawan besar negara, semua platform utama, berbagai media sosial, dan tempat-tempat lain membicarakan ulang tahun pahlawan Chu dan mengirimkan ucapan yang menyentuh hati. Tentu saja ada juga suara-suara yang tidak setuju. Netizen dari 10 negara mengatakan bahwa ulang tahun Chu Daxia tidak ada hubungannya dengan kami. Teman-teman dari Australia, berhentilah membicarakan ulang tahun pahlawan Chu dan berikan lebih banyak perhatian pada pembangunan Taman Hiburan Dewa Perang Bunga Persik. Menurutku, satu-satunya orang di dunia yang bisa disebut pahlawan adalah pahlawan bunga persik. Peri bunga persik di samping pahlawan bunga persik juga luar biasa. Malam tiba, di antara pegunungan, sosok itu melesat lewat dan bergegas menuju kedalaman pegunungan. Chu Chen tidak tahu bahwa dunia luar mengiriminya banyak ucapan selamat di hari ulang tahunnya. Pada saat ini, Chu Chen sangat cemas. Dia hanya memikirkan satu hal dalam benaknya, yaitu keselamatan tuannya. Tuan ketiga, Anda harus bertahan. Chu Chen sudah melihat gerbang Gunung Sekte Jiuxuan dari jauh. Formasi penyegel Gunung Sekte Jiuxuan tidak diaktifkan, jadi Chu Chen melewatinya dengan cepat tanpa halangan apapun. Tak lama kemudian, sekumpulan besar cahaya muncul di mata Chu Chen. Di tengah halaman, para guru Chu Chen berdiri bersama, masing-masing dengan ekspresi cemas dan berat di wajah mereka. Menguasai, Chu Chen berteriak keras dan bergegas turun. Chen Chen, kamu akhirnya di sini. Nangong Jun mencengkeram lengan Chu Chen dengan mata merah. Semua master menundukkan kepala. Hati Chu Chen langsung bergetar hebat. Ia mendapat firasat buruk. Ia pun melirik ke satu arah. Pintu yang tertutup. Tuan ketiga. Dia. Suara Chu Chen bergetar. Nangong Jun menggigit bibirnya dengan ringan dan menunjuk ke pintu. Mata Chu Chen tiba-tiba berkaca-kaca.
Dia berlari maju dengan langkah lebar dan mengetuk pintu, tuan ketiga. Di bawah cahaya redup, Li Huakue baru saja berdiri dan melihat Chu Chen masuk, jadi dia berjalan mendekat. Bagaimana kabar tuan ketiga? Chu Chen bertanya buru-buru. Li Huakue menghela napas. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Sulit untuk melawan kehendak Tuhan. Li Huakue menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Chu Chen tiba-tiba merasa seperti tersambar petir. Setelah beberapa saat, Chu Chen bergegas menuju tempat tidur. Dia tidak mempercayainya. Pasti ada jalan, tuan ketiga. Chu Chen baru saja bergegas mendekat. Dan sebelum dia bisa memeriksa jasad Ning Laoxian, sebuah tangan sudah terulur dengan gemetar. Chu Chen buru-buru memegangnya erat-erat, air mata mengalir di matanya, dan dia tertekan. Pria tidak mudah meneteskan air mata, tetapi mereka belum pernah bersedih. Chen Chen, suara immortal Ning lemah. Tuan, tidak punya banyak waktu lagi. Tidak, tuan ketiga pasti akan berumur panjang. Chu Chen memegang erat tangan Ning abadi. Sakit sekali. Ning Laoxian terkesiap, dan Chu Chen pun segera merasa rileks. Suara Ning Laoxian bergetar dan terputus-putus. Chen Chen, tuanmu punya sesuatu yang ingin dikatakan kepadamu. Pada saat ini, guru-guru lainnya juga bergegas memasuki ruangan. Tuan, Ning abadi tampaknya telah menggunakan semua kekuatannya. Saya berharap Anda selamat ulang tahun. Setelah berkata demikian, Ning Laoxian mengulurkan tangannya yang lain dari bawah selimut, memegang telepon seluler di tangannya, dan mengambil serangkaian foto ke arah Chu Chen. Chu Chen tertegun, pikirannya tidak dapat memproses apapun sesaat. Ning Laoxian menertawakannya dan berkata, "Dasar bajingan kecil, kau memanfaatkan saat para master sedang mabuk untuk diam-diam mengambil foto dan merekamnya. Para master sudah lama menunggu kesempatan ini." Terdengar tawa di belakangku. Chu Chen masih linglung. Dia berdiri dan berbalik, melihat semua master mengarahkan ponsel mereka ke arahnya. Dahi Chu Chen tiba-tiba menghitam. Dia segera menyeka air matanya. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalian hanya anak-anak tua yang nakal. Wah, kamu benar-benar menangis tadi. Sepertinya Tuan tidak mencintaimu dengan sia-sia selama bertahun-tahun. Ning Laoxian duduk tegak. Malam ini, para master akan menemanimu minum sepuasnya. Chu Chen mendengus, menunjukkan rasa tidak puasnya. Pahlawan besar Chu sebenarnya tertipu. Namun yang mempermainkannya adalah 9 tuan. Jadi dia harus menanggungnya meskipun dia tidak bahagia. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda di luar, bahkan jika Anda adalah pahlawan dunia Chu, ketika Anda kembali ke Jiuxuanmen, Anda hanyalah Xiao Chen Chen. Pada akhirnya, Chu Chen hanya bisa menatap Nangong Jun dengan tatapan samar. Kakak Jun, bahkan kamu berbohong padaku. Merasa dirugikan, Nangong Jun berjalan mendekat sambil tersenyum. Chen Chen, selamat ulang tahun. Kakak Jun akan memelukmu sebagai hadiah. Nangong Jun memeluk Chu Chen, dan tawa intimnya seperti lonceng perak bergema di telinga Chu Chen. Bersambung.